Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini saya Aditya Kesuma berkesempatan untuk memberikan materi pembelajaran keempat dalam pendidikan agama Islam yang berjudul memasuki usia balik atau tanda-tanda balik. Baik, balik secara bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti cukup umur atau telah sampai ke dalam masa usia dewasa. Tanda-tanda balik pada laki-laki dan perempuan berbeda. Tanda-tanda balik tersebut dapat terbagi secara ilmu fikih maupun secara ilmu biologi. Jadi, ketika seorang Muslim telah memasuki usia balik, maka ia diwajibkan untuk melaksanakan ibadah syar'i dalam agama Islam. Orang yang sudah balik biasanya disebut dengan istilah mukallaf. Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih dibagi menjadi antara laki-laki dan perempuan, dan ada juga tanda yang sama menurut ilmu fikih antara laki-laki dan perempuan. Bagi laki-laki, tanda usia baliknya adalah dia telah mengalami ihtilam ataupun mimpi basah. Mimpi basah terjadi apabila seorang laki-laki yang mengalami mimpi, kemudian ketika setelah mimpi tersebut mengeluarkan air mani di dalam keadaan tidurnya. Nah, apabila seorang laki-laki tersebut telah mengalami mimpi basah, maka ia telah dikatakan sebagai seseorang yang balik dan diwajibkan untuk melaksanakan perintah ibadah agama Islam. Kemudian tanda balik menurut ilmu fikih yang kedua bagi perempuan, yaitu adalah apabila perempuan tersebut telah mengalami haid atau menstruasi. Apa itu haid dan menstruasi? Haid atau menstruasi tersebut adalah keadaan seseorang perempuan yang ketika keluarnya darah dari kemaluannya. Tanda tersebut menjadi tanda usia balik bagi perempuan tersebut. Haid biasanya terjadi sekitar 7 atau lebih, 7 hari atau lebih. Nah, apabila dia telah mengalami haid atau menstruasi, maka ia telah wajib untuk menjalankan syariat agama Islam. Kemudian, tanda yang bersamaan dalam ilmu fikih bagi laki-laki dan perempuan adalah apabila seorang anak laki-laki dan perempuan telah berusia 15 tahun, namun mereka belum mengalami mimpi basah atau ihtilam atau belum mengalami haid atau menstruasi, maka batas usia minimal dari seorang anak memasuki usia balik adalah pada saat dia berusia 15 tahun tersebut. Bagi laki-laki dan perempuan sama, apabila dia telah mengalami haid ataupun ihtilam dan telah selesai, maka ia diwajibkan untuk melaksanakan mandi wajib. Bagi laki-laki, ketika dia telah selesai, ketika dia bangun dan mendapati dirinya mengalami ihtilam, maka dia langsung diwajibkan untuk melakukan mandi wajib. Dan bagi perempuan, apabila dia telah selesai dalam masa menstruasi atau haidnya, maka ia juga diwajibkan untuk melaksanakan mandi wajib. Tata cara mandi wajib ialah yang pertama, membaca bismillah disertai dengan niat mandi wajib tersebut. Kemudian, mencuci kedua telapak tangan 3 kali. Ketiga, membersihkan kotoran atau najis-najis yang masih tersisa di daerah kemaluan. Keempat, dilanjutkan berwudu dengan sempurna. Kemudian, menyiram seluruh air dari ujung rambut hingga ujung kaki tanpa terkecuali. Diikuti dengan menyela-nyela rambut, kepala dengan air dan memastikan semua air bisa masuk ke dalam pangkal rambut, menggosok seluruh badan dan mendahulukan anggota tubuh yang bagian kanan. Bagi seseorang yang telah
bagi seseorang yang sedang berhadas besar, maka ia tidak boleh untuk melakukan sholat, sujud tilawah, dan sujud syukur. Kemudian, dia juga tidak diperbolehkan untuk membawa dan membaca mushaf Al-Quran. Dan tidak diperbolehkan juga untuk tawaf. Kemudian, dia juga tidak boleh untuk berdiam diri atau iktikaf di masjid. Selanjutnya, setelah tadi tanda-tanda secara ilmu fikih, selanjutnya adalah tanda-tanda menurut ilmu biologi. Dalam ilmu biologi, untuk laki-laki, apabila dia telah mengalami haid atau menstruasi, maka akan tumbuh janggut, kumis, ataupun jambang, dan rambut-rambut lain di daerah tertentu pada anak laki-laki tersebut. Kemudian, tumbuh jakun atau benjolan yang ada pada leher seorang anak laki-laki. Kemudian, badannya juga terlihat menjadi lebih besar dan disertai dengan nafsu makannya yang semakin meningkat. Selain perubahan fisik, menurut ilmu biologi, laki-laki juga mengalami perubahan dan perkembangan mental. Di antaranya, seseorang tersebut menjadi lebih cuek, tenang, rasional, dan cenderung pendiam dan menyelesaikan masalahnya secara praktis. Kemudian yang kedua, tanda balik ilmu biologi untuk anak perempuan. Pada anak perempuan, perubahan fisiknya yang terjadi adalah bagian tubuh seperti pinggul dan payudara mulai membesar, dan juga tumbuh rambut di area-area tertentu, dan juga suaranya berubah menjadi lebih merdu. Sama seperti laki-laki, pertumbuhan fisiknya juga menjadi lebih cepat. Perempuan juga mengalami perkembangan mental di antaranya, yaitu cenderung mendahulukan perasaan, ingin dimanja, dan diperhatikan, mudah mengadu, menangis, dan menyesali diri dalam menghadapi suatu masalah. Kemudian, kewajiban bagi seorang anak yang telah memasuki usia balik. Yang pertama adalah melaksanakan sholat fardu. Sholat fardu yang merupakan tiang agama. Bagi anak yang telah mengalami ihtilam ataupun haid atau menstruasi yang menandakan bahwa mereka telah memasuki usia balik, maka mereka diwajibkan untuk melaksanakan sholat fardu 5 kali sehari. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat pada usia 7 tahun, dan pukullah mereka untuk sholat pada usia 10 tahun, serta pisahkanlah tempat tidur mereka. Kemudian yang kedua adalah menutup aurat. Aurat adalah bagian tubuh yang harus ditutupi sesuai dengan ketentuan syariat. Aurat laki-laki terletak di antara pusar dan lutut, sementara aurat perempuan adalah seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Yang ketiga adalah mencari ilmu. Bagi muslim laki-laki dan perempuan yang telah memasuki usia balik, maka ia diwajibkan untuk menuntut ilmu. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah bahwa menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Kewajiban seorang muslim mencari ilmu sejak lahir hingga ia meninggal dunia. Ilmu hanya dapat diperoleh dengan belajar tekun, membaca dan terus berlatih, dan mengamalkan ilmu disertai memperbanyak doa agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang beriman dan berilmu. Adapun perintah menuntut ilmu tersebut ada dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 yang artinya, wahai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah, maka berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat derajat orang-orang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan pada materi 4 mengenai tanda-tanda dan tanda-tanda usia balik ini. Semoga apa yang disampaikan tersebut dapat bermanfaat dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.